this perfect love. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Ayub 39 ayat yang ke-36 sampai dengan 38. Demikian firman Tuhan. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, sesungguhnya aku ini terlalu hina. Jawab apakah yang dapat kuberikan kepadamu? Mulutku kututup dengan tangan. Satu kali aku berbicara, tapi tidak akan kuulangi. Bahkan 2 kali, tetapi tidak akan kulanjutkan. Bapak Ibu, ini adalah sikap Ayub dalam merendahkan dirinya di hadapan Allah. Kitab Ayub tercatat dengan atau beberapa sikap dari Ayub dalam menghadapi penderitaan. Bisa dibilang bahwa sikap Ayub yang terlalu mengasihani diri sendiri, tapi juga Ayub dengan kemauan keras menolak sesuatu yang bukan berasal dari Tuhan. Begitu juga saran dari para penghibur, di mana mereka mengatakan bahwa Ayub adalah salah satu orang yang bersalah. Sikap yang disarankan oleh Elihu bisa kita gambarkan sebagai pendisiplinan diri. Karena Elihu menggambarkan Allah sebagai guru di dalam Ayub 36 ayat yang ke-22. Di dalam Ayub 36 ayat 15, Allah dinyatakan berbicara kepada kita di dalam kesulitan kita untuk menghalangi manusia dari perbuatannya dan melenyapkan kesombongan manusia. Tapi apa yang digambarkan oleh Elihu ini tidak secara lengkap dan tidak secara gamblang. Jadi pada waktu kita melihat perjalanan Elihu dalam pernyataan sikap hatinya yang tercatat dalam kitab Ayub pasal 32 sampai dengan 37, Elihu menentang keras pernyataan daripada ketiga penghibur teman daripada Ayub. Elihu menentang keras pernyataan daripada Zofar, Bildad, dan Elifas bahwa ada kuasa yang lebih besar menurut kata-kata dari Elihu untuk menyadarkan Ayub. Elihu berkata bahwa Allah mampu berfirman kepada manusia dengan berbagai-bagai cara, dan Allah tidak pernah berlaku curang. Allah memperhatikan penderitaan manusia, dan tujuan daripada kesengsaraan adalah pertobatan. Kata-kata hikmat yang dikeluarkan oleh Elihu, yang disampaikan oleh Elihu kepada Ayub, semuanya bertujuan kepada satu hal, yaitu membuka pikiran dan memberikan nasihat kepada Ayub bahwa Allah adalah sang kemuliaan di alam semesta. Tapi ada satu hal yang terlupakan, bahwa sikap yang benar harus dimiliki manusia terhadap Allah adalah sikap untuk penyerahan diri. Kita tidak bisa hanya melihat gambaran Allah terus mengutip dari kebenaran Allah hanya untuk dijadikan sebagai pembenaran diri sendiri di atas penderitaan orang lain. Tapi gambaran yang Allah mau berikan untuk mengenai sikap yang benar adalah di mana kita itu 100% berserah diri. Hubungan Allah dengan manusia itu adalah hubungan pribadi. Hubungan yang memiliki ketulusan hati. Di pasal yang selanjutnya dalam kitab Ayub, seolah-olah Allah mengundang Ayub untuk melihat bagaimana kreasi dalam penciptaan Allah. Di pasal yang ke-40 perikopnya berjudul Tuhan menantang Ayub. Tapi isinya adalah bagaimana Allah menjawab kebekuan hati Ayub. Percakapan demi percakapan setelah pasal 40 lalu ke 41 kita melihat bahwa
Allah memberondong Ayub dengan banyak pertanyaan. Seolah-olah Allah berkata, "Di manakah engkau, Ayub, ketika Allah menciptakan bumi? Sekiranya, apakah engkau bisa mengendalikan salju, badai, dan bintang-bintang di langit? Apakah Ayub bisa mengawasi dunia hewan liar, bahkan burung-burung? Dan lebih dari itu semua, apakah dia mengerti tentang misteri dan bisa menaklukkan kekuatan seperti yang digambarkan pada pasal 40, yaitu kekuatan kuda Nil dan buaya?" Apa yang dipertanyakan Allah kepada Ayub adalah untuk Ayub membuka pikirannya, bahwa Ayub mulai bisa melihat gambaran yang lebih besar dan bahwa Allah yang dia sembah bukan Allah yang meninggalkan umatnya. Dan apa yang dipaparkan dan diberondong oleh pertanyaan Allah kepada Ayub bertujuan supaya Ayub melihat betapa Allah sang empunya penguasa langit dan bumi, bahwa Allah adalah sang pencipta, bahwa Allah sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada satupun rencana Allah yang gagal. Ayub 42 ayat yang keempat dikatakan, "Dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau, supaya engkau memberitahu aku." Setelah Ayub terbuka, Ayub mencabut perkataannya. Ayub menyesali perbuatannya. Jadi amat sangat beralasan bagi Ayub untuk mempercayai Tuhan yang hikmat dan kekuatannya sudah dinyatakan dalam penciptaan. Bahkan betapa lebih beralasannya bagi kita untuk mempercayai Allah yang Maha Kasih dan keadilannya telah nyata di kayu salib. Kepercayaan sungguh akan masuk akal jika objeknya diketahui terpercaya. Dan tidak ada yang lebih terpercaya daripada Allah di atas kayu salib. Salib itu memberikan kita, umatnya, sudut pandang yang tepat untuk memandang siapakah Allah. Di dalam kisah Ayub ini, kita dapat belajar bagaimana cara menaiki gunung yang disebut Kalvari. Dan dari puncaknya, kita mengamati semua tragedi kehidupan. Dan kita melihat bahwa Allah telah menunjukkan kasih-Nya yang suci dalam satu peristiwa sejarah, yaitu peristiwa salib Kristus. Tidak ada peristiwa sejarah yang lain, baik di dalam kisah pribadi maupun secara global, yang dapat menghapus atau membantah tentang kisah keselamatan di balik salib Kristus. Tuhan Yesus memberkati.